bahwa berkaitan dengan masalah menyentuh perempuan itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah menyentuh tanpa ada penghalang itu batal, ya, kecuali menyentuhnya kepada mahramnya. Nah, yang kedua adalah pendapat, ini adalah yang pertama pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan batal persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tanpa ada penghalang. Kemudian Imam Malik mengatakan batal bersentuhan apabila ada syahwat, ya, atau bertujuan menimbulkan syahwat. Dengan anggota mana saja, ya, kata Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak, membatalkan. Maka kemudian sebab-sebab perbedaan pendapat adalah karena memahami konteks lafaz al-lams. Nah, ada yang memahami al-lams dengan makna hakiki menyentuh, artinya secara umum menyentuh. Ada yang menggunakan makna mazazi. Maka kemudian kalau orang yang memahami al-lams adalah maknanya adalah al-majazi yang dipergunakan sebagaimana al-ghaid yang menunjukkan bahwa tempat buang air bukan tempat sunyi, maka kemudian menyatakan bahwa ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 itu tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyentuh atau bahkan mencium istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, terutama berkaitan dengan masalah menyentuh perempuan. Ikhtilafal ulama'u fi ijabil wudu min lamsin nisa'i bil yadi au bi ghairi dhalik min al a'dha'il hassasah. Para ulama berbeda pendapat tentang batalnya wudu karena menyentuh perempuan dengan tangan atau anggota badan lainnya. Fadhahaba qaumun ila anna man lamasa mara'atan biyadihi mufdiyan ilaiha laisa bainahu wa bainaha hijabun wala sitrun fa'alaihi al-wudu'u. Wa kadzalika man qabbalaha li'anna al-qiblata indahum lamsun ma sawa'un iltadda am lam yaltadda wa bihadzal qaul qala asy-Syafi'i wa ashabuhu illa annahu marratan farraqa bainal lamisi wal malmus fa aujabal wudu'a 'alal lamis dunal malmus wa marratan sawwa bainahuma wa marratan farraqa aydan baina dawatil maharimi wa marratan sawwa bainahuma. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh perempuan secara langsung tanpa ada penghalang dapat membatalkan wudu. Demikian pula menciumnya, karena mencium adalah menyentuh, baik persentuhan itu bersyahwat atau tidak. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya. Hanya saja terkadang
Imam Syafi'i membedakan antara yang menyentuh dan yang disentuh. Dia mewajibkan wudhu kepada yang menyentuh dan menggugurkannya kepada yang disentuh. Dan terkadang menyamakan keduanya. Demikian pula terkadang dia membedakan antara istri dengan mahram. Mewajibkan wudhu jika bersentuhan dengan istri, tidak dengan mahram, dan terkadang menyamakan keduanya. Jadi ini pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, bahwa menyentuh perempuan secara langsung tanpa adanya penghalang, maka batal wudhunya. Termasuk menciumnya. Karena mencium itu adalah menyentuh, baik ada syahwat atau tidak. Tapi dalam satu pendapat lain, ketika dia menyentuh, ini ada dua pendapat. Yakni dia mewajibkan wudhu kepada yang menyentuh dan menggugurkannya kepada yang disentuh. Tetapi kadang juga menyamakan bahwa keduanya batal wudhunya. Dan terkadang juga Imam Syafi'i membedakan antara istri dengan mahram. Maka apabila bersentuhan atau mencium istrinya, maka batal atau wajib dia berwudu. Dan apabila bersentuhan dengan mahram, maka tidak batal wudunya. Tetapi terkadang menyamakan keduanya. Artinya sama-sama batal, baik menyentuh istri maupun menyentuh mahram. Mahram itu ibu, bapak, kakak, adik, paman, bibi, termasuk situ ponakan, itu adalah kakek juga, nenek, itu adalah mahram. Artinya yang haram untuk dinikahi. Kemudian wa dhahaba akharuna ila ijabil wudu'i minal lamsi idza qaranathu al-ladzatu aw qasdul ladzah fi tafsiri lahum fi dzalik. Jadi fi tafsirin lahum fi dzalik waqa'a bihailin aw bighairi hailin bi ayyi udwin ittafaqa ma'ada uflah fa innahum lam yashtaritu ladzatan. Sebagian ulama yang lain, yang kedua, pendapat yang kedua, wajibnya wudhu karena sentuhan yang bersyahwat atau bertujuan untuk menimbulkan syahwat dengan penghalang atau tidak, dengan anggota badan mana saja kecuali mencium, karena mereka tidak mensyaratkan hal itu walaupun disertai syahwat, adanya kenikmatan maksudnya. Inilah mazhab yang dipegang oleh Malik dan kebanyakan pengikutnya. Jadi ada di sini pendapat Imam Malik, ya, yang menyatakan bahwa wajib wudu karena sentuhan yang bersyahwat atau bertujuan untuk menimbulkan syahwat dengan penghalang atau tidak. Pokoknya bersentuhan ada syahwat batal dengan anggota mana saja kecuali mencium. Karena Imam Malik dan kebanyakan pengikutnya tidak mensyaratkan hal itu walaupun disertai dengan syahwat atau kenikmatan. Jadi simpelnya Imam Malik mengatakan kalau ada syahwat batal wudunya. Simpelnya begitu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan menyentuh tanpa ada penghalang maka batal wudunya. Pakai syahwat atau tidak maka batal. Jadi yang ditekankan adalah sentuhannya. Sedangkan Imam Malik penekanannya adalah adanya syahwat di dalamnya. Kemudian pendapat yang ketiga, meniadakan kewajiban berwudu karena menyentuh perempuan. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalimat wa nafa
kaumun ijabul wudu'i liman lamsin nisa'i wa huwa madhabu Abi Hanifah. Di pendapat yang ketiga adalah meniadakan, jadi tidak mewajibkan kepada orang yang menyentuh perempuan. Ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Walikullin salafu minas sahabah illa istirata alladati fa inni la adhkuru ahadan minas sahabati ishtarataha. Semuanya memiliki landasan dari kalangan salaf kecuali syarat adanya syahwat. Nah, Ibnu Rushd tidak mengetahuinya ada kaum salaf yang mensyaratkan itu. Nah ini di landasan di atas itu ada, tetapi berkaitan dengan adanya syahwat. Nah kata Ibnu Rushd ini dia tidak mengetahui bahwa ulama-ulama salaf mensyaratkan hal itu. Jadi pendapat tiga nih, pendapat yang pertama Imam Syafi'i batal bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada halangan. Nah, tetapi kemudian apabila dia mahram maka tidak batal. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa wajib wudu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya penghalang atau tidak dikarenakan adanya syahwat atau dengan tujuan menimbulkan syahwat. Jadi syahwat yang jadi pokok pembatalannya. Dan yang pendapat yang ketiga Abu Hanifah mengatakan tidak ada kewajiban berwudu karena menyentuh perempuan. Wasababu ikhtilafihim fi hadhil mas'alah. Sebab-sebab perbedaan dalam masalah ini adalah ishtiraku ismil lamsi fi kalamil Arab. Fa innal Araba tutlikuhu marratan 'alal lamsi alladhi huwa bil yadi wa marratan tukanni bihi 'anil jima'. Perbedaan pendapat ini karena ragamnya makna yang terkandung dalam kata al-lams. Orang Arab terkadang memahaminya dengan sentuhan tangan dan terkadang merupakan kata kiasan dari bersetubuh. Jadi ada perbedaan di dalam memahami kata atau lafaz al-lams atau ismul al-lamsi. Kemudian jadi sebagian ulama berpendapat bahwa al-lams yang mewajibkan wudu dalam ayat maksudnya adalah bersetubuh. Tepatnya dalam firman Allah surat Al-Maidah, aula mastumun nisaa, atau kalian menyentuh perempuan. Sementara yang lainnya memahami bahwa yang dimaksud dengan al-lams dalam ayat adalah sentuhan tangan. Lalu di antara mereka ada yang memahami ayat sebagai ungkapan khusus yang bermakna khusus, sehingga mensyaratkan syahwat atau kenikmatan di dalamnya. Dan ada juga yang memahaminya sebagai lafaz umum yang bermaksud umum, sehingga mereka tidak mensyaratkan syahwat adanya di dalam. Tidak mensyaratkan syahwat sebagai faktor utama yang membatalkan daripada wudu karena sentuhan. Adapun yang mensyaratkan syahwat terdorong oleh riwayat yang bertolak belakang dengan ayat, yakni bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah saat bersujud dengan tangannya dan terkadang dia yang menyentuh beliau. Ini lafaz hadisnya dari Aisyah, ini dia berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabadtu fa idza qama basattu ma wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW.
sementara kedua kakiku ada di kiblatnya. Jika beliau bersujud, beliau menyentuhku. Lalu aku tarik kedua kakiku. Dan jika beliau berdiri, maka aku bentangkan kedua kakiku. Jadi faqabaltu rijlai. Saat itu di dalam rumah tidak ada lampu. Jadi fa idza qama basaltuhuma. Ketika baginda Rasul berdiri, maka Siti Aisyah membentangkan kedua kakinya. Kemudian yauma idzil laisa fiha masabih. Saat itu di dalam rumah tidak ada lampu. Ini hadis dari Siti Aisyah yang mensyaratkan syahwat terdorong oleh riwayat yang bertolak belakang. Jadi kalau yang mensyaratkan syahwat, argumentasinya atau dalilnya adalah dari dalil Aisyah. Kemudian para ulama hadis meriwayatkan hadis Hubay bin Abi Thabit dari Urwah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama hadis meriwayatkan hadis Hubay bin Abi Thabit dari Urwah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qabbala ba'dha nisa'i thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qultu ma hiya illa anti. Fadhahikat. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istrinya. Kemudian keluar untuk salat tanpa berwudu. Artinya dia tidak berwudu lagi. Aku Jubair, artinya Jubair ini ya berkata, "Engkaukah dia?" Lalu Aisyah tertawa. Jadi Jubair berkata, ini kan hadis dari Aisyah, di mana Aisyah menceritakan bahwa baginda Rasul itu pernah mencium sebagian istrinya. Kemudian beliau keluar sholat tanpa berwudu lagi. Dan Zubair kemudian bertanya pada Aisyah, "Engkaukah itu wahai Aisyah yang dicium Rasulullah?" Lalu Aisyah tersenyum. Artinya dia menyatakan bahwa itu adalah dia. Ini adalah sahih. Ya, hadis sahih dari Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Daraqutni, Ad-Baihaqi, kemudian juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Abu Umar berkata, hadis ini dinilai dhaif oleh ulama Hijaz, sementara ulama Kufah menilainya sahih. Dan Abu Umar pun cenderung menilainya sahih. Dia berkata, hadis ini pun diriwayatkan dari jalur Ma'bad bin Nabatah. Ma'bad bin Nabatah. Wa qala asy-Syafi'i inna sabata hadisu Ma'bad bin Nabatah fil qiblati lam ara fiha wala fil lamsi wudu'an. Imam Syafi'i berkata, seandainya hadis Ma'bad bin Nabatah tentang mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahih, maka saya tidak berpendapat bahwa sentuhan itu membatalkan wudu. Jadi hadis ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwa tidak sahih. Berkaitan dengan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan juga oleh Ma'bad bin Nabatah yang hampir sama dengan hadis dari Ubay bin Abi Thabit dari Urwah dari Aisyah. Ada komentar dari Imam Syafi'i bahwa seandainya hadis Ma'bad bin Nabatah tentang mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya, maka kata Imam Syafi'i, saya tidak berpendapat bahwa sentuhan itu membatalkan wudu. Wa qad ihtajja man aujabal wudu'a min al-lamsi bil yadi bi anna al-lamsa yanṭaliqu haqiqatan 'ala al-lamsi bil yad wa yanṭaliqu majazan 'ala al-jima'.
wa annahu idza taraddada al-labdu bainal haqiqati wal majaz. Orang yang mewajibkan wudu karena bersentuhan berpendapat bahwa alam secara hakiki maknanya adalah menyentuh dan bermakna bersetubuh secara majaz. Jika sebuah kata adalah dalam kategori hakikat dan majaz, fal aula, maka yang lebih utama ayyuhmala 'alal haqiqati hatta yadulla dalilu 'alal majaz. Maka yang lebih utama adalah memahaminya secara hakiki sehingga datang dalil yang menunjukkan makna majaz. Wali ulaika ayyakulu innal majaza idza kathura isti'maluhu kana adalla 'alal majazi min 'alal haqiqati kal halif ismil ghaid alladhi huwa adallu 'alal hadasi alladhi huwa fi majazun minhu 'alal mutma'inna minal ardi alladhi huwa fihi haqiqatun. Pendapat itu biasa atau bisa dibantah bahwa jika majaz lebih banyak digunakan maka lebih kuat daripada haqiqi. Seperti kata al-ghaid yang lebih kuat bermakna buang air besar secara majaz, walaupun makna hakikinya adalah tempat sunyi. Jadi ini nih, Imam Syafi'i mengeluarkan statement bahwa hadis dari Ma'bad bin Nabatah adalah hadis yang dhaif. Tetapi kemudian ada pendapat bahwa orang yang menyatakan bahwa al-lams itu membatalkan wudu, ini adalah dimaknai secara hakiki, artinya menyentuh. Nah, secara majazi ini artinya adalah bersetubuh. Maka jika sebuah kata dalam kategori hakiki dan majazi, maka yang lebih utama adalah memahami secara hakiki sehingga datang dalil yang menunjukkan makna majaz. Ini kaidahnya. Tetapi kemudian ada bantahan bahwa jika majaz lebih banyak digunakan maka lebih kuat daripada hakiki. Seperti al-ghaid lebih kuat bermakna buang air besar secara majaz, walaupun makna hakikinya adalah tempat sunyi. Keyakinan saya, artinya keyakinan dari Ibn Rushd, bahwa alam walaupun mengandung dua makna secara seimbang atau dekat kepada seimbang, akan tetapi Ibn Rushd lebih cenderung kepada makna majaz daripada makna hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membuat julukan mubasysyarah dan almas untuk makna bergaul, padahal kedua lafaz tersebut mengandung makna al-lams. Jadi kalau Ibn Rushd berpendapat bahwa makna majaz, artinya makna bersentuhan itu adalah sebagai berhubungan badan, ya, maka Ibn Rushd berpendapat bahwa kecenderungan al-lams bukan sentuhan secara hakiki, menyentuh, tetapi melakukan hubungan badan dengan istrinya atau pasangannya, atau bersetubuh. Penafsiran ini pun bisa digunakan sebagai hujah bolehnya tayamum untuk mandi janabah tanpa memperkirakan adanya takdim, memperkirakan adanya mendahulukan dan takhir mengakhirkan. Redaksi sebagaimana akan dijelaskan dalam penjelasan nanti. Walhasil akhirnya kontradiksi antara asar dan ayat bisa hilang dengan penafsiran yang terakhir. Jadi penafsiran yang terakhir seolah-olah ada kontradiksi antara ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 dengan berbagai hadis, terutama hadis yang berkaitan bahwa baginda Rasulullah SAW beliau pernah mencium istri-istrinya, kemudian beliau pergi untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, itu hadis yang sebagai argumen bahwa menyentuh atau bahkan mencium istri tidak membatalkan wudu.
Maka kemudian memahami al-lamas dalam surat Al-Maidah, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah dengan makna majazi, yakni bersetubuh. Jadi yang membatalkan wudhu al-lams. Al-lams an-nisa, menyentuh perempuan, artinya dimaknai dengan majazi, yakni melakukan bersetubuh dengan perempuan. Kemudian dilanjutkan. Sementara pendapat yang memahami lafaz ayat dengan kedua makna al-lams adalah pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang memahami lafaz ayat dengan kedua. Ayat dengan kedua maksudnya memahami dengan makna hakiki, maka pendapat yang lemah. Karena sesungguhnya orang Arab menggunakan lafaz yang mengandung ragam makna dengan tujuan satu makna saja. Bukan semua makna yang terkandung di dalamnya. Ini sangat jelas dalam perkataan mereka. Jadi pendapat daripada Ibnu Rushd berkaitan dengan masalah menyentuh atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka mengatakan bahwa dalil Al-Quran dengan hadis itu tidak bertolak belakang atau bertentangan. Tetapi kata al-lams dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu dimaknai bukan makna hakiki, artinya menyentuh secara umum, tetapi menyentuh dalam arti majazi, yakni bersetubuh. Sehingga kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang sumbernya dari Aisyah itu tidak bertentangan dengan hadis atau dengan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Maka sebagai kesimpulannya adalah bahwa berkaitan dengan masalah menyentuh perempuan itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah menyentuh tanpa ada penghalang itu batal, ya, kecuali menyentuhnya kepada mahramnya. Nah, yang kedua adalah pendapat, ini adalah yang pertama pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan batal bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tanpa ada penghalang. Kemudian Imam Malik mengatakan batal bersentuhan apabila ada syahwat, ya, atau bertujuan menimbulkan syahwat. Dengan anggota mana saja, ya, kata Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak, membatalkan. Maka kemudian sebab-sebab perbedaan pendapat adalah karena memahami konteks lafaz al-lams. Nah, ada yang memahami al-lams dengan makna hakiki menyentuh, artinya secara umum menyentuh, ada yang menggunakan makna majazi. Maka kemudian kalau orang yang memahami al-lams adalah maknanya adalah al-majazi yang dipergunakan sebagaimana al-ghaid yang menunjukkan bahwa tempat buang air bukan tempat sunyi, maka kemudian menyatakan bahwa ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 itu tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyentuh atau bahkan mencium istrinya, ya, dari hadis Aisyah maupun dari hadis yang lainnya. Maka bagi ulama yang menyatakan bahwa al-lamas ini adalah dimaknai dengan makna yang hakiki, artinya sentuhan, seperti Imam Syafi'i, kemudian juga dengan maksud Imam Syafi'i, maksudnya yang menyatakan bahwa batal, maka kemudian Imam Syafi'i memahami al-lamas adalah dengan makna sentuhan, menyentuh, artinya menyentuh secara hakiki, ya, menyentuh. Tentunya yang dilakukan adalah menyentuh dengan tangan, atau dalam pendapat yang lain bersentuhan dengan yang lainnya. Tetapi kecenderungan bahwa Imam Syafi'i artinya menyentuh secara langsung. Jadi kalau tidak disengaja, bagaimana kalau tidak disengaja dan disengaja? Maka dalam kondisi disengaja atau tidak disengaja, Imam Syafi'i tetap menyatakan batal apabila dilakukan tanpa penghalang dan bukan pada mahramnya. Sedangkan Imam Malik menyatakan kalau tidak ada syahwat maka tidak batal. Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada syahwatnya, tidak ada perasaan syahwat, maka tidak batal. Beda dengan Abu Hanifah. Jadi sekali lagi sebab-sebab perbedaan ini adalah memahami konteks nas atau dalil, terutama ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran salah satu yang membatalkan wudhu adalah diantaranya bahwa menyentuh perempuan
adalah mastumun nisa dimaknai, ada yang memaknai sentuhan, ada yang memaknai sebagai bersetubuh. Maka yang memahami bersetubuh artinya bahwa tidak batal dia bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada halangan dan mahram pula. Tetapi bagi yang memaknai al-lamas adalah sentuhan, maka bagi Imam Syafi'i batal apabila bersentuhan yang bukan mahram, tetapi bagi Imam Malik tidak batal kecuali kalau diiringi dengan syahwat. Nah ini, bagaimana kita mengambil sebuah pembelajaran? Maka mengambil sebuah pembelajaran sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa perlu kehati-hatian dalam masalah wudu ini. Jadi ketika kita dalam kondisi misalnya tanpa sengaja kita bersentuhan, maka untuk kehati-hatian bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa wudunya batal, ya lebih baik wudu lagi. Tapi dalam kondisi tertentu memang ada hal yang tidak memungkinkan kita karena persentuhan harus kemudian kita wajib wudu lagi, repot urusannya. Misalnya dalam kondisi kita berhaji, kalau dalam berhaji kita sering bersentuhan misalnya karena ada campur baur antara laki-laki dan perempuan, ada kemungkinan bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka kemungkinannya adalah bahwa kita tidak menganggap dengan memiliki keyakinan pasrah kepada Allah bahwa wudhu kita tetap terjaga dengan catatan tadi, tidak kemudian menghadirkan syahwat, dibuang syahwatnya. Jadi kalau lagi beribadah, buang tuh perasaan-perasaan syahwat, fokus kita beribadah. Tetapi dalam kondisi normal, maka apabila bersentuhan dengan mahram, maka untuk kehati-hatian, apalagi kondisi di kita, negara kita ini kan gampang dengan air, maka alangkah lebih indahnya kalau kita misalnya ragu, ada keraguan dalam hati kita ketika kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, maka lebih baik kita berwudu kembali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.